Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Buku yang kita pergunakan masih sama, yaitu buku Bahasa Indonesia dari Kemendikbud. Silakan kalian buka di bab yang kelima tentang teks diskusi, karena materi kita hari ini tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini hanya satu, yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi-informasi teks diskusi. Pernahkah kalian melakukan diskusi? Jawabannya tentu pernah ketika melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Melakukan diskusi di dalam kelas. Entah itu pelajaran apa saja. Apa yang dimaksud dengan diskusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Sedangkan pengertian diskusi secara umum, diskusi adalah cara bertukar pendapat antara dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan atau keputusan bersama. Inti dari kedua pengertian tadi yaitu diskusi bertukar pikiran antara dua orang atau lebih hingga memperoleh kesepakatan tentang suatu masalah. Pengertian dari teks diskusi adalah teks yang disusun untuk menyajikan pendapat atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Pendapat atau sudut pandang yang berbeda ini ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Itu di dalam diskusi. Kegiatan diskusi dapat dijumpai ketika rapat OSIS, rapat RT, rapat keluarga, atau kegiatan kalian di dalam kelas, rapat dewan guru, dan lain sebagainya. Dan salah satu ciri teks diskusi, dalam berpendapat setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang pro, yang mendukung, dan ada yang kontra, yang menentang. Atau bahkan masih ada yang ragu-ragu tentang pendapat tersebut. Tata cara pelaksanaan diskusi ini ada dua. Yang pertama, saran dan usulan. Saran dan usulan di dalam diskusi, peserta berhak mengajukan saran, usulan, dan bentuk aspirasi lainnya. Tidak boleh ada yang membatasi peserta lain untuk menyampaikan saran atau pendapatnya di dalam diskusi. Jadi semua peserta memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak ada yang boleh membatasi orang lain yang berpendapat. Yang kedua, sikap bijak sangat diperlukan di dalam diskusi. Karena apa? Jika peserta tidak memiliki sikap yang bijak, pasti peserta tersebut memaksakan kehendaknya, memaksakan pendapat. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam diskusi. Tidak boleh ada peserta yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dia memaksakan pendapat yang dia usulkan kepada orang lain. Jika tidak, tidak boleh bersikap emosional. Jika orang lain tidak mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh peserta tadi, pasti dia bersikap emosional. Emosional itu meluapkan emosi. Yang ini hal yang perlu dihindari ketika berdiskusi. Harus memiliki perasaan yang tenang, sabar ketika pendapat kalian tidak ditanggapi oleh orang lain atau tidak didengarkan oleh orang lain. Kalian harus bersikap sabar, bersikap bijak, mengontrol emosi. Jangan mudah marah ketika pendapat kalian tidak didengarkan oleh orang lain. Yang kedua, menyanggah dan menolak pendapat. Tukar pendapat dalam diskusi yang harus kalian hindari adalah perselisihan pendapat. Karena dalam diskusi itu hal yang lumrah, ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi
Tidak ada yang bisa memaksakan pendapat. Jangan pernah memaksakan, kalian itu harus mendukung, kalian harus menolak. Jangan seperti itu, karena setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Ada yang pro dan ada yang kontra. Jangan karena masalah pendapat yang berbeda ini menyebabkan perselisihan. Itu yang harus kalian hindari. Yang kedua, menyanggah atau menolak pendapat orang lain didasari argumen yang kuat. Jika kamu menolak atau menyanggah pendapat orang lain, kamu harus memberikan argumen yang kuat. Jika mau lebih kuat lagi, disertai dengan bukti. Jadi jangan hanya, saya tidak suka dengan pendapat kamu. Alasan kamu tidak suka atau tidak setuju itu apa? Jadi kamu uraikan alasannya kenapa kamu tidak setuju, kenapa tidak suka, kenapa hal itu tidak mungkin terjadi, dan sampaikan alasannya. Jika perlu disertai dengan bukti yang kuat sehingga mendukung argumen kamu tadi. Nah, ini ada tes tentang masalah kegemukan pada anak-anak. Ibu akan membacakannya. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibandingkan anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi, atau bermain video game. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasing dan lompat tali, hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal. Semua ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan mengeluh merasa bosan. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Nah, ini teks tentang masalah kegemukan pada anak-anak. Tentukan pokok pikiran paragraf dalam teks masalah kegemukan pada anak-anak. Ini contohnya Ibu berikan ya. Nanti setelah ini Ibu akan berikan soal. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran yaitu gagasan atau ide yang menjadi inti dari suatu paragraf. Jadi pokok pikiran ini atau kalimat utama ini biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nanti silakan kalian cari saja. Nah, mari kita bahas paragraf pertama. Ini pokok pikirannya tentang cara mengatasi anak-anak yang bertambah gemuk. Sedangkan di paragraf kedua, ini pokok pikirannya salah satu cara mengatasi kegemukan pada anak-anak dengan melakukan olahraga, baik olahraga tradisional maupun olahraga umum. Jadi yang kalian ambil nanti itu satu kalimat. Jadi jangan dipotong ya, satu kalimat di dalam satu paragraf itu. Jadi ambil satu kalimat di dalam satu paragraf. Yang
ketiga, nih paragraf yang ketiga, dengan olahraga, anak dapat membantu tim dan memperbanyak pertemanan. Yang keempat, ini paragraf keempat, olahraga akan memperoleh teman baru dan menjaga kebugaran dan kesehatan serta belajar bekerja sama dengan orang lain. Oke. Baik, sampai di sini materi yang Ibu berikan, dan ini soal untuk latihan kalian hari ini. Silakan kalian buka buku paket halaman 118. Tentukan pokok pikiran paragraf dalam teks tentang membayar pajak. Jadi yang kalian kerjakan teks tentang membayar pajak yang ini ya. Ya. Setelah itu kalian tentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf seperti tadi. Paragraf 1 pokok pikirannya apa, paragraf kedua pokok pikirannya apa, paragraf ketiga pokok pikirannya apa, dan paragraf sampai paragraf ke-6 pokok pikirannya apa. Jika sudah selesai, silahkan kalian kirim ke Google Classroom, jangan kirim ke WA Ibu karena WA Ibu tidak bisa untuk membuka karena HP Ibu sudah full. Baik. Sampai di sini materi dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.